Guys, assalamualaikum. Video kali ini aku mau jalan-jalan bersama keluarga ke Jakarta. Nah, liburan kali ini kami mau naik kereta. Di sini anak aku happy banget karena liburan kali ini kita pilih naik kereta. Nah, sekarang kami lagi nunggu kereta. Kami nunggu kereta tujuan Jakarta Kota Tua ya. Nah, karena kita mau ke Monas, jadi kita turunnya itu di stasiun Gondalia. Di sini kami udah sampai di stasiunnya dan kita mau turun ke bawah dan kami mau naik Grab ke Monas. Nah, ini kita udah masuk kawasan Monas ya. Di kawasan Monas ini ada kereta wisata. Ini kereta wisatanya gratis ya. Untuk kereta wisatanya ini untuk dipakai khusus antar sama jemput penumpang aja ya, enggak untuk keliling-keliling Monas. Nah, di sini kami sebenarnya mau ke puncak Monas, tapi karena tiket ke puncak Monasnya itu udah habis, jadi kita mau ke Museum Nasionalnya aja yang di bawah. Untuk tiket puncak Monasnya itu udah habis dari jam 10 ya, padahal kita pikir jam segini itu masih ada, ternyata udah habis tiket ke puncak Monasnya. Dan ini kita udah masuk ke terowongan tujuan ke Museum Sejarah Nasional. Nah, ini kali pertama anak aku ke Monas, jadi dia kayak happy gitu. Nah, ini kita udah sampai di atas dan kita mau masuk ke dalam Museum Sejarah Nasional yang ada di Monas ya. Nah, ini penampakan dalam Museum Sejarah Nasional yang ada di Monas ya. Di sini bisa dilihat udah banyak orang, tapi nggak seramai gitu. Mungkin karena hari Sabtu ya, jadi nggak terlalu banyak pengunjungnya. Karena aku tuh ke Monas ini hari Sabtu pas suami aku libur kerja. Oh ya, nanti aku bakalan jelasin apa aja yang ada di Museum Sejarah Nasional ini ya, tapi nggak semua ya teman-teman, karena lumayan banyak. Nah, ini suasana atau keadaan dalam museum sejarahnya ya, nggak terlalu banyak pengunjung. Nah, di sini aku mau jelasin ya. Nah, ini itu perundingan antara RIS dengan Negara Republik Indonesia tentang penghapusan bentuk federan dan berdirinya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950 ya. Nah, terus ini Indonesia menjadi anggota PBB untuk mengatasi sengketa antara negara-negara yang telah merdeka dan mempercepat proses dekolonisasi pada tanggal 28 September 1950 ya. Nah, ini ada Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Terbentuknya itu karena adanya perang dingin antara blok barat dan blok timur setelah berakhir Perang Dunia Kedua. Nah, di sini 30 negara Asia Afrika mengadakan konferensi yang menghasilkan resolusi Dasar-Sila Bandung. Nah, terus ini itu pemilihan umum pertama yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, diikuti oleh 48 partai politik.
itu dilaksanakan pada tahun 1955. Nah, ini upaya mengembalikan Irian Jaya ke pangkuan Republik Indonesia. Belanda terpaksa menyerahkan Irian Jaya melalui PBB pada tanggal 1 Mei 1963. Nah, ini itu hari kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober 1965. G30 SPKI melancarkan pemberontakan dan pengkhianatan dengan membunuh pimpinan TNI AD, kemudian merebut kekuasaan negara di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto. Pada tanggal 4 Oktober 1965 juga, Mayor Jenderal Soeharto memimpin pengangkatan jenazah para pahlawan dari sumur di Lubang Buaya. Nah, ini Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan kewibawaan pemerintah dan keamanan nasional. Itu pada tanggal 11 Maret 1966. Nah, ini pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran hebat ketika sekutu menyerahkan kekuatan darat, laut, serta udara untuk membinasakan para pejuang Surabaya yang bertempur dengan semangat pantang mundur. Dan peristiwa ini diabadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Nah, ini pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengetahui bahwa Jepang kalah perang, rakyat Indonesia baik para pemuda maupun para pemimpin pergerakan kebangsaan mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam pertemuan rahasia pada malam hari 16 Agustus 1945, naskah proklamasi dirumuskan dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, dan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10, Soekarno didampingi oleh Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan ini pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Di sini mengadakan rapat mengenai ketatanegaraan Republik Indonesia, mengesahkan Pancasila sebagai landasan filsafat negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan di rapat ini juga memilih Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ini Romusha atau biasa dibilang pekerja paksa. Ini tahun 1942 sampai 1945. Rakyat dikerahkan untuk melaksanakan kerja paksa pada objek vital dan sarana militer. Mereka mengalami siksaan dan tidak mendapat makanan yang cukup, dan akibatnya puluhan ribu Romusha atau pekerja paksa menemui ajal di tempat mereka bekerja. Nah, ini Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Persatuan Indonesia mempengaruhi dan mendorong untuk membina satu pergerakan pemuda yang berjiwa nasional. Kesatuan dilakukan dalam serangkaian Kongres Pemuda, dan pada Kongres Pemuda kedua dicetuskan Sumpah Pemuda dan dikumandangkan pertama kali lagu Indonesia Raya. Nah, ini R.A. Kartini 1879 sampai 1904 pada abad ke-19 dalam gerakan mengejar kemajuan dari kebutuhan akan pendidikan. Kartini sebagai pendekar bagi kaumnya, khususnya anak perempuan,
untuk membebaskan dari keterbelakangan tercermin dalam surat-surat yang dikirimkannya kepada sahabat-sahabat karibnya di negeri Belanda, yang kemudian dihimpun dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, sekarang aku mau ke lantai atas. Ini lantai atasnya itu gedung yang ada teks proklamasinya. Nah, di situ kita bisa lihat teks proklamasi. Nah, ini teks proklamasi yang dibuat Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta ya. Nah, ini penampakan dari depan ruang kemerdekaan. Di sini banyak banget orang. Nah, ini kita udah selesai ngelihat Museum Nasional Sejarah. Jadi ini kita udah mau balik, kita mau naik kereta wisatanya lagi. Nah, ini penampakan kalau kita udah keluar dari Museum Nasionalnya ya. Nah, ini kita lagi ngantri untuk naik kereta wisatanya ya. Oh iya, untuk naik kereta wisata kita harus nunjukin tiket kartu masuk Museum Nasional Sejarahnya ya. Nanti petugasnya akan memeriksa penumpang wisatawannya. Segitu dulu video liburan kami di Museum Sejarah Nasional. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Wassalamualaikum.